Suatu hari Truman bersama istrinya sedang membuka album kenangan yang penuh dengan foto-foto masa lalunya. Di sana pun terlihat ada ibunya yang juga sedang melihat foto-foto tersebut. Terlihat jelas keraguan dan kebingungan dalam mata Truman. Sebuah ekspresi yang mencerminkan kecurigaan terhadap realitas yang selama ini ia jalani. Doesn't she look beautiful, Truman? Wow. Dan saat ibunya pulang dan diantar oleh Meryl, Truman kembali memperhatikan keanehan-keanehan dalam foto-foto tadi. Khususnya dalam cara ia dan orang-orang di sekitarnya diposisikan yang terkesan agak dipaksakan dan tidak autentik gitulah ya. Keanehan tersebut pun termasuk saat melihat foto pernikahannya. Di foto tersebut, istrinya Meryl berpose sambil menyilangkan jari tangannya. Dan dari sini, dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kehidupannya, termasuk dengan hubungan dengan istrinya. Keesokan harinya dengan rasa curiga yang semakin menguat, Truman memutuskan untuk mengikuti istrinya Meryl yang mungkin sedang berpura-pura berangkat bekerja ke rumah sakit. It's very sad. Anyway, wish me luck. I'll cross my fingers. Dengan gerak-gerik yang hati-hati, ia kemudian menyelinap ke dalam rumah sakit dan mengintai Meryl dari kejauhan. Nurse Burbank, it's very important. You know what? I'm afraid that. Sorry. Di sana ia menyaksikan istrinya dan sekelompok orang tampak bersiap untuk melakukan operasi. Namun saat salah satu dokter hendak menggunakan pisau bedah, pasien tersebut tiba-tiba bangun dan kaget merenyah mau dipotong padahal cuma bobohongan. Dan ini tentunya memperkuat kecurigaan Truman bahwa semua orang memang sedang bersandiwara. Just above the right knee. Dan tak lama berselang, Truman pun kemudian diusir oleh petugas keamanan rumah sakit tersebut. Beberapa jam berlalu, ia berada di sebuah biro perjalanan dengan harapan dapat memesan tiket pesawat menuju ke Fiji. Lagi-lagi ia diberitahu bahwa tiket tidak tersedia untuk Truman dalam 1 bulan ke depan. Truman yang tidak ingin menyerah begitu saja, kemudian menuju terminal bus dan bertekad untuk meninggalkan kota itu dengan cara apapun dan secepatnya. Namun lagi-lagi saat ia memasuki bus, suasana yang aneh dan tegang menyambutnya. Seluruh penumpang lain tampak cemas dan ketika bus hendak berangkat, mesin bus mulai mengeluarkan asap dan lagi-lagi mogok lagi, mogok lagi, terjadi lagi, mogok lagi, terjadi lagi, gitu terus. I'm sorry, son. He's not going to Chicago. He's not going anywhere. Setelah kejadian demi kejadian Truman lalui, Meryl pulang dan menemukan Truman masih berada di dalam mobil. In just a moment, we will see a lady on a red bike. Di sana Truman mengungkapkan pada Meryl bahwa ia telah menyadari pola aneh dari orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Menurutnya, semua orang tampak hanya berputar-putar dan mengulangi rutinitas yang sama, seperti sedang bersandiwara dan dengan adegan yang telah ditentukan sutradara. Dengan ketegangan yang meningkat, Truman mengungkapkan keinginannya yang berniat untuk pergi dan meninggalkan kota ini. Lady, flowers, and Truman, this is silly. there it is! There it is! There's the dented beetle! Yes! Dalam keadaan yang semakin paranoid itulah, Truman kemudian mengunci pintu mobil dan mengatakan kepada Meryl bahwa mereka akan pergi sekarang juga. Meryl yang terkejut dan bingung pun tidak bisa berbuat banyak saat Truman mulai nafsu kepegung dan menjalankan mobil dengan cara ugal-ugalan. Really, no! Guess I'm being spontaneous. Somebody help me!
Baru saja memulai perjalanan, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan kemacetan lalu lintas yang tampaknya muncul dengan tiba-tiba. Dan ketika Truman memutuskan balik lagi ke jalan yang sama, kemacetan tersebut pun secara misterius menghilang. Dan ini tentu menambah kecurigaan Truman bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Locked at every turn. Same road. No cars. It's magic. Perjalanan Truman kemudian mengambil keputusan drastis untuk membawa Meryl keluar dari kota. Keluar dari kota. Saat mereka melewati sebuah hutan, mereka dihentikan oleh sekelompok petugas yang mengklaim bahwa ada kebocoran nuklir di daerah tersebut. Dan yang menjadi masalah ialah ketika salah satu petugas dengan santai menyebut nama Truman, padahal mereka belum pernah bertemu sekalipun. Hal ini semakin menambah kecurigaan Truman pada dunia yang fana ini. No, ma'am. Thank you for your help. You're welcome, Truman. Truman yang sudah kapalang nafsu dan stres pun memaksa keluar dari mobil dan melarikan diri ke dalam hutan yang rimbun. Hal ini tentu membuat para petugas kelimpungan dalam mengejar Truman yang kabur-kaburan. Walau akhirnya Truman tertangkap dan dipaksa kembali ke rumahnya. Setelah insiden di hutan, Truman pulang ke rumah dengan perasaan kecewa dan kecurigaan yang semakin mendalam. Dia mulai menyadari bahwa Meryl istrinya pun juga terlibat dalam rangkaian kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di hidupnya. Dalam keadaan yang semakin paranoid itulah, Truman mencoba menginterogasi Meryl yang mencari tahu kebenaran yang terjadi. Joyce, no! Do something! Saat Meryl merasa terancam, ia tidak sengaja meminta tolong pada kamera yang ada di sana. Hal ini tentunya semakin membuat Truman curiga dan marah pada semua ini. Melihat Meryl yang dirasa sudah terancam, tiba-tiba Marlon sahabatnya muncul sambil membawa 6 pak bir untuk menenangkan mereka. Oh, thank God. Setelah insiden anarkis Truman dengan Meryl, kemudian Marlon yang tampaknya selalu ada di saat yang tepat membawa Truman ke tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama dan mencoba menenangkan pikiran Truman yang saat itu sedang kacau. Marlon mendengarkan dengan sabar seluruh kegelisahan Truman dan mencoba meyakinkan Truman bahwa kecurigaannya terhadap dunia ini hanyalah imajinasi belaka sajalah gitu. Dia kemudian memberikan wajangan yang menyentuh tentang betapa mereka telah berteman sejak kecil dan bagaimana dia selalu ada untuk Truman. Sambil memegang bir di tangannya, Marlon kemudian menatap langit, menyampaikan kalimat demi kalimat yang nyatanya telah disusun dan diberitahu dan diharewaskan oleh Christoph yang menjadi sutradara film ini. Hal ini pun menjadi scene yang paling ironis. Yes, I would gladly step in front of traffic for you, Truman. And the last thing I'd ever do is lie to you. Tak lama setelah percakapannya dengan Marlon, Truman secara tak terduga dipertemukan dengan ayahnya yang katanya telah meninggal tadi. Pertemuan yang mengharukan ini dimaksudkan untuk menstabilkan emosi Truman dan mengalihkan perhatiannya dari kecurigaannya terhadap realitas dunianya. My son. Fade up music. Years wasted. When the ratings period. Okay, everybody, quiet down. Setelah pertemuan yang emosional antara Truman dan ayahnya mendapat apresiasi tinggi dari penonton di seluruh dunia, salah satu stasiun televisi membuat sesi wawancara eksklusif dengan Christoph sang sutradara melalui sebuah segmen interaktif yang memungkinkan penonton untuk menelepon dan berpartisipasi, baik itu mau memuji atau memberi saran atau memberi komentar dan apapun diperbolehkan di sana. All right, we've lost
lost that call. Let's go to Hollywood, California. Dalam salah satu panggilan tersebut, Sylvia yang benar-benar mencintai Truman dengan tulus pun mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan pendapatnya terkait apa yang selama ini dilakukan Christoph terhadap Truman. Sylvia kemudian menuduh Christoph sebagai pembohong dan penipu, mengkritik keras cara dia memanipulasi kehidupan Truman yang dilakukan hanya untuk hiburan publik tanpa peduli mental Truman yang semakin hari semakin depresi. Pada hari berikutnya, kehidupan Truman berlangsung seperti biasanya, dan di kantornya, ia kemudian diperkenalkan dengan seorang rekan kerja baru bernama Vivian, yang ceritanya akan dipasangkan dengan Truman di kisah selanjutnya setelah berpisah dengan Meryl. Namun, hal ini tidak terlalu menggugah perhatian Truman. Malam itu di studio, Christoph dan timnya sedang memantau Truman yang tampaknya sedang tertidur di rumahnya. Ketika Christoph mendekatkan layar untuk memeriksa rekaman, mereka menyadari bahwa Truman sebenarnya tidak ada di tempat tidurnya. Mereka kemudian sadar bahwa Truman telah menyelinap keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan mereka. Dan ini menjadi tindakan yang tidak terduga dan tentu mengejutkan seluruh kru The Truman Show yang selama ini mengira bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas kehidupan Truman. Dalam keadaan mendesak inilah, Christoph kemudian memerintahkan Marlon untuk segera pergi mengecek rumah Truman. I got a 6-pack of cold brewskis. Come on, buddy. Transmission. Cut transmission? Cut it! Oh my God, Give me this the phone. thing's black. What? Give me. Christoph yang sangat marah dan frustasi pun memutuskan untuk menghentikan siaran Truman Show sementara waktu. Dan dalam kepanikan itulah, ia kemudian memobilisasi seluruh warga kota untuk mencari Truman. Bahkan sampai harus mengaktifkan matahari buatannya di studio tersebut walaupun keadaannya masih tengah malam. Tanpa disangka, saat pencarian difokuskan di lautan, Truman yang kini tidak trauma akan laut dan kapal pun terlihat sedang mengarungi lautan sendirian. Karena Truman kini telah ditemukan, siaran The Truman Show pun dilanjutkan. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan Truman, Christoph kemudian memerintah kru untuk memicu badai buatan di lautan. Kru studio tampak khawatir karena tidak ada tim penyelamat di dekat Truman. Tetapi Christoph yang tetap kekeh dan heras hulu mengaktifkan badai di lautan tersebut. Hit him again. Dengan upaya yang gigih dan keinginan kuat untuk pergi dari dunia yang fana ini, Truman berhasil melewati badai buatan Christoph itu. Dengan sisa tenaga yang ada, Truman mengumpulkan keberaniannya untuk bangkit, walau dengan gerakan yang terhuyung-huyung. Tapi tiba-tiba, ya, seolah menabrak dinding tak terlihat. Apa yang ia temukan adalah pemandangan yang mengubah segalanya. Langit biru yang luas dan tak terbatas yang selama ini ia kagumi ternyata berakhir pada dinding besar. Sebuah tembok raksasa yang membentang dari ujung ke ujung cakrawala. Kebohongan ini nyatanya menghantam Truman lebih keras daripada ombak yang baru saja ia hadapi. Akhirnya, di ujung tembok yang panjang, matanya tertuju pada sebuah tangga yang sebelumnya tersembunyi dari pandangannya. Dengan langkah yang ragu namun penuh harapan, ia mendekati tangga tersebut dan mulai menaikinya. Tetapi, sebelum ia sampai membuka pintu, suara Christoph terdengar melalui speaker tersembunyi.
can speak. Dengan nada suara yang tenang namun penuh manipulatif, mencoba meyakinkan Truman bahwa dunia di luar sana penuh dengan kekejaman dan tipu-tipu, dan kemudian merayunya untuk tetap tinggal di Sea Haven. Dalam momen yang menentukan ini pun, Christoph sang sutradara yang selama ini mengatur hidup Truman, memaksa Truman untuk berbicara di hadapan jutaan orang yang kini menonton momen menentukan itu. You belong here. Good afternoon, good evening, and good night. Iya, Truman memilih jalan yang diinginkan penonton, yakni untuk keluar dari tempat tersebut. Dan di sana juga, Truman mengucapkan tagline khasnya yang kini terasa memiliki bobot yang lebih mendalam dan penuh makna. Tamat! Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah janganlah bergantung pada siapapun untuk menemukan kebahagiaan, karena bahkan bayanganmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu dalam kegelapan. Saya Kim Jun Dun sebagai kerabat kerja satu-satunya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Gracias.